Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG yang terhormat, perkenalkan nama saya Mukhalik Nur Aini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250109114979 Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini Selasa 20 Januari 2026 saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Terpadu Hudatul Muna 2 Ponorogo pada kelas 10 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG batch 4 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk melancarkan pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wansur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya absen dulu untuk kehadiran pada pagi hari ini. Amelia Jihan, Anissa Emilia, Aulia Syifa, Kalia, Eka Marsanda, Fadlin, Febi, sakit, kemana? Di pondok ya? Oh, ya. Ikrimah, Mutiara Salma, Nihlah, Salsabila, Sofwa Akila, Syifa Unisa, Wiji Lestari. Baik, sebelumnya pada pembelajaran bab yang lalu kita sudah mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, yang mana Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu muncul daulah. Jadi muncul daulah yang pertama, yaitu Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini merupakan awal pembentukan kerajaan baru pada masa periode Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang Daulah Umayyah, yang mana Daulah Umayyah ini ada kejadian-kejadian besar. Salah satunya yaitu tentang Umul Jamaah atau tahun Jamaah. Tahun Jamaah ini adalah tahun perdamaian. Jadi sebelumnya kalau kalian sudah membaca materi, saya akan coba menanyakan soal-soal pemantik untuk pemahaman kalian ya. Jadi peristiwa Perang Siffin pada masa Khalifah Muawiyah ini berhasil menyatukan kembali umat Islam. Jadi
umat Islam yang sebelumnya bergejolak itu dapat disatukan kembali pada tahun jamaah. Nah, ini menurut kalian, nah ini nanti yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Tindakan penyatuan jamaah ini yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Akila. Penyatuan kembali umat Islam oleh Khalifah Muawiyah setelah Perang Siffin yang dikenal sebagai Amud Jamaah atau Tahun Persatuan dapat dipandang mencerminkan rasa syukur tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa tindakan dan hasil nyata, di antaranya mengutamakan kemaslahatan umum di atas konflik pribadi. Nah, jadi tahun perdamaian itu intinya menyatukan permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa sebelumnya, yaitu adanya Perang Siffin. Akhirnya muncul tahun jamaah itu menyatukan kembali. Jadi muncul perdamaian pada masa peradaban Islam. Nah, setelah itu pada masa Muawiyah ini ada banyak sekali perluasan wilayah. Jadi wilayahnya semakin melebar pada masa Daulah Umayyah. Nah, mereka ini sangat gencar memperluas wilayah untuk dakwah. Nah, kira-kira dakwah dan pengembangan ilmu pengetahuan ini menjadi salah satu pilar utama peradaban kemajuan Islam. Nah, mengapa perkembangan ilmu dan perluasan wilayah ini dianggap sebagai pilar utama kemajuan peradaban Islam? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Eka. Perluasan wilayah, dakwah dan pengembangan ilmu pengetahuan dianggap sebagai dua pilar utama kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah, karena keduanya saling menguatkan dan menjadi fondasi bagi pembentukan serta pemeliharaan kekhalifahan yang kuat dan terstruktur. Ya. Jadi selain perluasan wilayah itu tadi untuk mengembangkan sayap peradaban Islam, tapi juga untuk peradaban ilmu pengetahuan. Oke, sekarang saya akan mengutarakan bagaimana proses pembelajaran untuk pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dengan materi Daulah Umayyah. Nah, jadi indikator untuk ketercapaian pada pembelajaran pagi hari ini yaitu kalian mampu menganalisis kebijakan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan yang berhasil menyatukan umat atau tahun jamaah itu tadi sebagai bentuk tanggung jawab keimanan dan akhlak mulia. Yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah seperti hadis, tafsir, fikih dan juga ilmu umum. Yang ketiga, kalian juga mampu menghubungkan perluasan wilayah tadi pada masa Khalifah Umayyah di Afrika, India dan juga Bizantium sebagai rasa syukur kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah. Nah, itu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menambah semangat, ya, untuk menambah semangat kita dalam belajar karena kita sudah memulai di waktu yang menjelang siang, ini semangatnya kita kobarkan lagi. Jadi Bapak akan memberikan ice breaking untuk kalian agar lebih semangat. Nanti ketika Bapak mengucapkan tepuk 1, jadi diangkat tangannya yang kanan. Ketika Bapak mengucapkan tepuk 2, angkat tangannya yang kiri. Ketika mengucapkan tepuk 3, beri love yang besar. Siap ya? Siap. Oke, kita mulai. Tepuk 1. Ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, baik. Memasuki pelajaran yang selanjutnya, kita akan masuk ke materi bagaimana perkembangan Daulah Umayyah dan munculnya peradaban baru pada masa peradaban Islam. Silahkan dibuka bukunya masing-masing. Bapak akan menayangkan video, nanti ini sebagai bahan belajar kalian. Disimak videonya dengan seksama. Nanti hal-hal yang penting bisa dicatat. Muawiyah bin Abu Sufyan lahir pada tahun 610 Masehi di Makkah. Merupakan anak dari seorang tokoh besar pemimpin Quraisy bernama Abu Sufyan.
Muawiyah umat Islam pada tahun 628 Masehi. Baik, itu tadi tayangan video tentang bagaimana Daulah Umayyah lahir. Jadi bisa kita ambil kesimpulan. Nanti Bapak akan menayangkan materi selanjutnya. Kita ambil kesimpulan ya. Nah, jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bani Umayyah ini berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Nah, jadi mereka dikirim ke Suriah dan berperang melawan Bizantium. Di atas jasa mereka, Yazid bin Abu Sufyan diangkat menjadi gubernur. Nah, awal mulanya bagaimana? Jadi pada masa Khalifah Utsman, Muawiyah bin Abi Sufyan ini sudah memiliki kekuasaan karena dia diangkat menjadi gubernur di Suriah. Nah, dan juga menjadikan Bani Umayyah penguasa di sana. Namun ada kejadian yang mana terbunuhnya Khalifah Utsman. Akhirnya Khalifah ini digantikan dari Khalifah Utsman menjadi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, dengan ketidakpuasannya karena Muawiyah bin Abi Sufyan ini menuntut kepada Khalifah Ali agar mengusut dulu siapa pembunuh Khalifah Utsman. Nah, dari situ muncullah perang Siffin dan peristiwa Tahkim yang melahirkan golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini golongan yang menentang kebijakan Ali bin Abi Thalib. Baik, dari materi yang sudah kalian terima pada siang hari ini nanti Bapak akan memberikan tugas kelompok. Jadi nanti masing-masing dari kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti akan diberikan tugas. Jadi dari kelompok 1, 2, 3 nanti akan mengerjakan tugasnya masing-masing. Jadi untuk kelompok 1, ya untuk kelompok 1 diperhatikan nanti tugasnya adalah merangkum bagaimana kebijakan Muawiyah di tahun Jamaah. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, kebijakan Khalifah Marwan dan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Kelompok 3 itu tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Nanti hasil diskusi dari kelompok kalian itu nanti dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Ditugaskan 1 anak perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya itu tadi. Paham ya? Sekarang dibagi menjadi 3 kelompok, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bangkunya kita buat melingkar supaya memudahkan kalian untuk berdiskusi. Silakan. Baik, silakan dari materi yang sudah disampaikan tadi dan juga dari buku paket. Nanti kalian silakan mengerjakan sesuai dengan tugas dari kelompoknya masing-masing. Didiskusikan hasilnya, nanti dipresentasikan. Yang sini tadi tentang pendidikan ya. Nah, jadi dirangkum apa saja pendidikan yang pada masa Daulah Umayyah itu tadi. Nah, nanti dipresentasikan salah satu. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Kelompok 2, nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Dicatat poin-poinnya di perluasan-perluasan wilayah itu sampai ke mana saja, terus kebijakannya apa. Nah, nanti bisa diambil kesimpulan dari itu. Ini yang ini proses lahirnya tadi ya. Jadi poin-poin pentingnya seperti tahun Jamaah itu tadi, terus tahun perdamaian ketika Hasan bin Ali menyerahkan
kepemimpinannya, itu nanti direfleksikan kepada kehidupan sehari-hari. Gimana, sudah selesai? Sudah siap untuk presentasi dari masing-masing kelompok? Baik, sekarang kita ulas bagaimana tentang peradaban Daulah Umayyah. Jadi tadi Bapak sudah membagi kelompok 1, 2, dan juga kelompok 3. Masing-masing sudah mendapatkan tugasnya sendiri-sendiri. Dari mulai kelompok 1 tentang kebijakan Muawiyah dan tahun jamaah. Jadi kebijakannya apa saja. Itu nanti silahkan disiapkan untuk yang presentasi. Yang presentasi angkat tangan siapa? Ya, kita mulai dulu dari kelompok 1. Nah, silahkan berdiri di tempat saja, dipresentasikan apa hasil musyawarah dari kelompok 1. Yang lain menyimak, nanti dari kesimpulannya ada sesi tanya jawab dari masing-masing kelompok. Nah, silahkan kelompok 1 dipresentasikan, berdiri. Hasil diskusi dari kelompok 1. Peristiwa Ahlul Jamaah atau kaum persatuan atau kaum jamaah dipandang sebagai wujud rasa syukur yang mendalam karena berhasil menghentikan pertumpahan darah dan perselisihan yang berkepanjangan di antara umat Islam. Meskipun harus dibayar dengan perubahan sistem politik dari kekhalifahan berbasis musyawarah menjadi monarki atau dinasti. Meskipun sistem politik berubah menjadi sistem monarki atau kerajaan dan menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin, nilai utama dari Amul Jamaah adalah perdamaian dan persatuan yang berhasil dicapai, yang dianggap sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang tahun jamaah, bagaimana pada masa Daulah Umayyah itu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan adanya perang Siffin, gejolak-gejolak yang lain tentang perebutan kekuasaan, tapi pada akhirnya bisa disatukan kembali dengan adanya tahun jamaah. Sekarang kita lanjut untuk kelompok 2. Kelompok 2 tadi membahas tentang kebijakan Khalifah Marwan dan juga Khalifah Walid. Silahkan yang presentasi berdiri di tempat. Perluasan wilayah pada masa kekhalifahan Walid bin Abdul Malik ke Andalusia mencerminkan akhlak mulia dalam perilaku sehari-hari melalui beberapa aspek, yaitu perluasan wilayah tidak semata-mata tentang penaklukan militer, tetapi juga tentang menyebarkan ajaran Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang. Hal ini menunjukkan komitmen untuk berbagi manfaat dari akhlak mulia dengan masyarakat yang lebih luas. Jadi, perluasan wilayah di masa Walid bin Abdul Malik adalah perwujudan nyata dari akhlak mulia dalam perilaku sehari-hari yang terwujud dalam kepemimpinan yang adil, penyebaran nilai-nilai positif, dan kontribusi terhadap kemajuan peradaban. Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya Daulah Umayyah ini, wilayah kekuasaan Islam ini semakin melebar sampai ke Eropa, sampai ke Bizantium juga. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, meskipun di awalnya ada beberapa pemberontak, ada yang tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ada yang tidak mengakui kekhalifahan Hasan bin Ali, dengan teguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini membuktikan bahwasannya ada yang namanya tahun jamaah atau umul jamaah itu tadi, yang mana mereka bisa disatukan kembali. Akhirnya Islam semakin luas, semakin menyebar ke seluruh pelosok dunia pada masa itu. Selanjutnya untuk kelompok 3, silahkan yang mempresentasikan berdiri. Pengembangan ilmu pengetahuan di masa Umayyah termasuk ilmu hadis, fikih, dan ilmu umum merupakan manifestasi nyata dari kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya melalui beberapa aspek. Salah satunya, pengembangan ilmu-ilmu ini tidak hanya berkepentingan teoretis, tetapi juga praktis. Fikih
fikih mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan prinsip-prinsip keadilan ilahi. Ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Secara keseluruhan, pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah adalah bentuk konkret dari keyakinan bahwa mencari ilmu adalah ibadah dan mengamalkannya adalah wujud ketaatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta penciptaan mendalam untuk mengikuti jejak dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi selain adanya perdamaian setelah wilayahnya semakin luas, berarti di situ muncul juga peradaban ilmu-ilmu baru. Di antaranya ada ilmu fikih, apalagi hadis, dan juga ilmu umum seperti yang dijelaskan di video tadi. Selain ilmu-ilmu agama, pada masa dahulu itu juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang muncul. Jadi di bidang kedokteran juga ada, ilmu-ilmu umum juga diperhatikan pada masa itu. Akhirnya beberapa pusat kota itu menjadi pusat ilmu peradaban pada masa Daulah Umayyah. Nah, tadi sudah dipresentasikan mulai dari kelompok 1, 2, dan juga kelompok 3 terkait dengan tugasnya masing-masing. Tadi Bapak sudah menyampaikan masing-masing kelompok bisa bertanya kepada kelompok lain. Mungkin dari kelompok 1 ada yang bertanya? Oh, dari kelompok 2 mau bertanya untuk kelompok berapa? Untuk kelompok 1. Oh ya, pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Menurut Anda, apa yang melatar belakangi penyerahan jabatan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah? Alasan utama Hasan bin Ali menyerahkan jabatannya adalah untuk mengajarkan akidahnya dan menjaga wilayahnya orang Muslim yang awalnya adalah perang saudara. Jabatan didasari oleh keinginan menjaga kemaslahatan. Ya, jadi ada kebijakan Hasan bin Ali, yang mana Hasan bin Ali ini hanya memerintah selama kurang lebih 6 bulan. Jadi secara mutlak menyerahkan kepemimpinannya kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Tujuannya tadi apa? Untuk memadamkan api perselisihan, memadamkan fitnah. Jadi dengan kerendahan hatinya, Hasan bin Ali ini rela menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi lagi perang-perang perselisihan antara umat beragama pada masa itu. Jadi kesimpulannya seperti itu untuk tahun jamaah. Ada lagi pertanyaan? Dari kelompok 1 untuk? Ya, dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Silahkan. Apa saja kebijakan Khalifah Walid bin Abdul Malik di bidang politik dan sosial pada masanya? Beberapa kebijakan Khalifah Walid bin Abdul Malik yaitu adanya pembangunan infrastruktur di dunia sekolah dan perpustakaan, serta dorongan untuk belajar mencerminkan nilai-nilai positif Islam yang dibawa oleh para penakluk yang berasal dari akhlak mulia dalam memanfaatkan masyarakat. Ya, jadi selain dalam bidang perluasan wilayah, jadi juga disebutkan terkait dengan apa tadi pertanyaannya tadi? Apa saja kebijakan? Nah, politik. Jadi selain perluasan wilayah, politik di situ juga sangat dibutuhkan. Karena dengan lebarnya wilayah pada masa kepemimpinan Daulah Umayyah, tentu membutuhkan peran-peran politik di dalamnya. Ada juga tadi dalam tampilan video itu dijelaskan dengan adanya armada laut itu untuk mencegah adanya kerusuhan-kerusuhan pada daerah-daerah tertentu. Baik anak-anak, berarti sudah paham semuanya ya terkait dengan Daulah Umayyah? Sudah. Yeah. Tapi selain itu, dari Daulah Umayyah itu tadi bisa kita refleksikan kepada kehidupan sehari-hari. Contohnya, bagaimana Hasan bin Ali ini dengan kerendahan hatinya mampu atau mau menyerahkan kekuasaannya demi kemaslahatan
bersama. Jadi agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah seperti yang terjadi pada masa perang Siffin. Oke, berarti sekarang untuk refleksinya, sekarang sudah ditutup kembali. Coba bukunya, saya akan mengetes bagaimana nanti pengetahuan kalian terkait penjelasan yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Jadi di sini kita menggunakan pembelajaran deep learning. Deep learning itu bagaimana kalian menyimpulkan masalah tadi, masalah yang sudah kalian ambil dari materi terkait dengan Daulah Umayyah, bagaimana lahirnya, adanya Amul Jamaah, ada juga konflik-konflik dan lain sebagainya. Nah dari situ kita ambil ibrohnya, kita ambil pengalamannya, yang mana itu nanti bisa kita aplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penting yaitu tadi, bagaimana Hasan bin Ali bisa dengan dermawan menyerahkan kekuasaannya, bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan dengan keteguhan hatinya meskipun dengan beberapa konflik yang hadir itu bisa muncul kembali dengan ketegasannya, bisa menjadikan umat Islam berjaya pada waktu itu, bahkan sampai kurang lebih 90 tahun Daulah Umayyah ini bisa berkembang. Jadi Bapak akan memberikan sedikit pertanyaan yang mana ini nanti bisa kalian refleksikan pada kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kalian mempelajari tentang Daulah Umayyah tadi, jadi ada beberapa hal yang paling bermakna yang bisa kalian pelajari, yaitu tentang hubungan kekuasaan dan juga politik. Nah, jadi ini untuk pertanyaan refleksinya yang pertama. Jadi dengan adanya hubungan kekuasaan dan politik yang muncul itu tadi, wujud rasa syukur apa yang bisa kalian refleksikan kepada kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab untuk refleksi yang pertama? Ya silahkan, Tiara. Kekuasaan merupakan sebuah amanah atau titipan suci dari Allah SWT. Tuhan yang berlaku rasa syukur berfungsi sebagai landasan etika untuk menjalankan amanah tersebut demi kemaslahatan umat. Ya, jadi sejawabannya yaitu bahwa kekuasaan itu bukan sesuatu yang mutlak. Kekuasaan itu pasti ada akhirnya, ya kan? Yang namanya kekuasaan di dunia itu pasti ada akhirnya. Itu yang harus kita refleksikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana nanti ketika kalian menjadi pemimpin, itu jadilah pemimpin yang bijaksana. Bijaksana dalam artian bisa mengayomi semua masyarakatnya, seperti yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu tadi. Seperti yang dilakukan juga oleh Hasan bin Ali, rela berkorban untuk umatnya. Itu nanti juga bisa kalian refleksikan ketika kalian menjadi seorang pemimpin, rela berkorban untuk umatnya dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nah, itu hikmahnya dari Umul Jamaah itu tadi. Yang kedua, jadi kalian tadi sudah mempelajari tentang bagaimana sejarah dinasti Umayyah itu mulai berdiri sampai perluasan wilayah, itu pasti ada tokoh-tokoh yang berpengaruh, ya kan? Ada khalifah-khalifah yang berpengaruh pada masa itu. Nah, dari beberapa khalifah itu tadi, mulai dari Muawiyah, mulai dari Malik bin Marwan dan lain sebagainya, itu tadi ada mungkin beberapa tokoh yang bisa kalian jadikan panutan untuk nanti, oh saya pengen menjadi pemimpin seperti ini. Jadi pertanyaannya, dari dinasti Umayyah itu tadi, khalifah-khalifah yang memimpin itu yang bisa memotivasi kalian untuk menjadikan diri sebagai pribadi yang lebih berakhlak mulia. Itu kira-kira siapa salah satu tokoh yang bisa kalian jadikan panutan? Ada yang bisa menjawab untuk refleksi yang kedua ya? Silahkan, Ikrimah. Sejarah dinasti Umayyah yang paling memotivasi untuk memiliki anak muda, semangat belajar,
yang dalam berpusat pada figur Muawiyah bin Abi Sufyan, terkenal karena keberaniannya memproklamasikan pemerintahan dan menetapkan kebijakan penting untuk perkembangan Bani Umayyah. Ya, jadi tadi teman kalian menjawab bahwa ada satu tokoh yang bisa menjadi panutan kalian. Yang mana tadi disebutkan siapa tokohnya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini dengan ketegasannya yang pertama, dia menuntut untuk mengusut ulang siapa yang membunuh Khalifah Utsman. Yang kedua, selama diangkat menjadi gubernur, Muawiyah bin Abi Sufyan ini dia mampu menarik hati para pengikutnya. Jadi ketika ingin dilengsarkan itu justru para pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan ini tidak terima karena dengan model kepemimpinannya yang tegas. Akhirnya dengan ketegasan beliau ini terbukti Muawiyah ini bisa jaya, bisa berkembang sampai beberapa daerah, meluas dengan ilmu-ilmu peradaban yang ada sampai berumur kurang lebih 1 abad itu dia bisa berkembang yang kita bisa rasakan ilmu-ilmu pengetahuan warisan dari Daulah Umayyah. Jadi teman kalian tadi menyimpulkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan salah satu tokoh yang tegas dalam memimpin. Nah, itu tadi bisa kalian refleksikan juga kepada kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tegas, berani berkorban untuk umatnya, berani mengambil kesimpulan dari berbagai masalah, tegas dalam mengambil kebijakan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sekarang kembali ke tempat seperti semula. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini banyak sekali yang sudah kita dapatkan terkait dengan sejarah Daulah Umayyah, yang mana kita bisa ambil kesimpulan bagaimana kebijakannya Hasan bin Ali ketika dia rela menyerahkan kepemimpinannya, bagaimana ketegasan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam mempertahankan kekhalifahannya, bagaimana kebijakan Ali bin Abi Thalib untuk meredam semua gejolak yang ada pada masa itu. Jadi intinya khalifah-khalifah pada masa lalu, pemimpin-pemimpin pada masa lalu itu mereka berani berkorban jiwa, raga, dan juga nyawa. Jadi ini merupakan motivasi yang besar untuk kita. Terus pengorbanan kita apa? Jadi pengorbanan kita untuk saat ini adalah menjaga bagaimana warisan-warisan ilmu pengetahuan ini bisa sampai ke kita jaga, nanti kita sampaikan ke anak-anak yang lain. Jadi itu merupakan wujud bagaimana kita merefleksikan materi dari Daulah Umayyah ini kepada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, Bapak berikan tugas nanti mengerjakan latihan yang ada di LKS. Nanti minggu depan kita bahas bersama. Intinya untuk pertemuan siang hari ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, dan juga kita nanti bisa menyampaikan kepada khalayak ramai. Untuk tidak ngantuk, nah ini karena sudah beranjak siang, ini kita coba ice breaking lagi, kira-kira masih ingat atau tidak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtanahu fardhu 'alaina ila ajalina ilayhi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.